Malam itu, mereka duduk bersama mempelajari ramuan AP. Benar saja, sesuai dugaan mereka, dokumen dan hasil uji laboratorium mengungkapkan perjalanan underground. Hari itu, ketika matahari mulai tenggelam, perjalanan underground mereka dimulai. Baruta, Bibisun, Dr. Aiden, dan Paman Benito melangkah diam-diam menyusuri jalan setapak yang membelah hutan. Di bawah bayang-bayang pepohonan yang menjulang, mereka bergerak dengan hati-hati, mengikuti jalur yang sama ketika Baruta meninggalkan Darkolat bersama Baron di masa lalu. Malam itu terasa sepi. Begitu mereka tiba di perbatasan, suasana kosong dan sunyi. Tak ada penjaga, tak ada pemburu yang berkeliaran. Bahkan, kendaraan-kendaraan logistik tak tampak satupun. Baruta dan yang lainnya terus berjalan, semakin dalam memasuki pemukiman para pemburu. Disinilah tantangan dimulai. Pemukiman itu dijaga oleh satpam, dan disinilah Dr. Aiden memainkan perannya. Dengan kecerdikannya, ia mendekati penjaga itu dan mulai menanyakan hal-hal sepele. Menanyakan seseorang bernama John yang tak pernah ada, dan mengoceh tentang hal-hal yang tak penting. Rasa kesal penjaga pun berhasil Aiden manfaatkan, cukup untuk mengalihkan perhatian, memberi waktu bagi Baruta, Bibisun, dan Benito yang meskipun orang utan tak boleh ketahuan untuk melewati pos tanpa dicurigai. Saat mereka berhasil lolos, Aiden pun mengucapkan salam perpisahan dan bergegas mengejar mereka. Bersama-sama, mereka melanjutkan perjalanan, meninggalkan pemukiman pemburu yang megah di tengah tanah gersang yang terbentang luas tanpa pohon. Selama 3 hari dan 3 malam, mereka berjalan tanpa henti. Pada dini hari pukul 1, tepat sesuai perkiraan, mereka memasuki kota distopia. Kota ini penuh dengan mata-mata, dan mereka tahu tak ada ruang untuk kelengahan. Mereka terus melangkah cepat menuju apartemen Aiden yang terletak dekat perbatasan kota, tempat mereka akan mengambil kendaraan untuk melanjutkan misi. Di malam yang sunyi itu, mereka tiba di laboratorium besar yang menjadi sasaran mereka. Kebetulan, malam itu adalah malam tanggal 25 di kalender distopia, saat seluruh anggota majelis kebijakan berkumpul di aula sehingga laboratorium kosong dari pengawasan. Mereka membagi tugas. Aiden dan Baruta menuju gedung untuk menukar ramuan AP, sementara Bibisun dan Benito menyelinap ke gudang dokumen untuk mengambil foto hasil uji laboratorium dari ramuan itu. Aiden dengan keahlian alkimianya mengganti ramuan AP dengan cairan lain, seperti yang pernah ia lakukan sebelumnya dengan ramuan aji rawa rontet. Bibisun dan Benito di sisi lain berhasil mengabadikan dokumen penting menggunakan kamera yang dibawa Aiden. Dengan langkah tenang, mereka menyelesaikan misi dan kembali berkumpul lalu menuju apartemen Aiden. Ketika ketiga orang utan itu melangkah masuk, mereka terkejut melihat bagaimana apartemen Aiden lebih mirip laboratorium rahasia. Hampir semua sudut ruangan penuh dengan alat-alat canggih, warisan dari orang tua Aiden yang ternyata dulunya adalah ilmuwan terkenal. Benito, yang ternyata mengenal kedua orang tua Aiden, mengangguk dengan penuh pengertian. Malam itu, mereka duduk bersama mempelajari ramuan AP. Benar saja, sesuai dugaan mereka,
Dokumen dan hasil uji laboratorium mengungkapkan bahwa ramuan AP adalah penawar dari ramuan Aji Rawarontek. Ramuan yang konon tak bisa dipatahkan. Setelah memahami hasil temuannya, mereka memutuskan beristirahat untuk bersiap menghadapi langkah selanjutnya. Namun di Darkolan, situasi jauh dari tenang. Hilangnya Baruta, Bibisun, dan Benito membuat Lord Devon marah besar. Ketidakhadiran Dr. Aiden di Darkolan semakin menambah kemarahannya. Sementara itu, Baron yang bertanggung jawab menjaga Baruta kini diambang kehilangan posisinya. Ia diberi ultimatum, jika Baruta tidak ditemukan dalam 7 hari, izinnya sebagai penjaga akan dicabut. Desas-desus hilangnya 3 orang utan ini menyebar cepat di seluruh penjuru Darkolan. Kabar itu menggoyahkan hubungan antara kelompok pemburu dan 10 buaya, kelompok yang terkenal kuat dan berkuasa. 10 buaya khawatir rahasia mereka terungkap. Rahasia gelap tentang jatah daging orang utan yang mereka terima sebagai jamuan. Meskipun mereka adalah kelompok yang berbahaya, jumlah mereka terlalu sedikit dibandingkan dengan puluhan ribu orang utan yang mendominasi 60% populasi Darkolan. Jika rahasia ini sampai diketahui oleh para orang utan, mereka akan marah besar. Eksploitasi yang selama ini mereka terima, bahkan makan daging saudara mereka sendiri, akan menimbulkan gelombang kemarahan yang tak terbendung. 10 buaya tahu bahwa waktunya sudah dekat. Sebelum semuanya terbongkar, mereka mendesak para pemburu untuk segera memburu Baruta, Bibisun, dan Benito demi menjaga rahasia yang telah lama mereka sembunyikan.